Salam, mari kita tundukkan kepala. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam Bapak Ibu dan semua keluarga yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Kami yakin bahwa keluarga kita masih tetap beribadah dan akan tetap setia beribadah kepada Tuhan. Meskipun ibadah minggu ini masih kita adakan di rumah kita masing-masing. Saya percaya bahwa Bapak Ibu akan tetap setia beribadah bersama dengan keluarga. Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, teks firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada hari ini, Minggu tanggal 3 Mei 2020, yang tertulis dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-47. Kisah Para Rasul pasal 2, ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-47. Saya berharap jemaat sudah membacakannya di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu jemaat di dalam Kristus Yesus, tema renungan pada minggu ini saya buat temanya indahnya persekutuan Kristen yang dapat saling berbagi. Indahnya persekutuan Kristen yang dapat saling berbagi. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Kristus Yesus, ketika suatu kelompok, suatu komunitas hidup di dalam kebersamaan, hidup di dalam persekutuan, pertanyaannya, hal apakah yang paling indah dirasakan? Hal apakah yang diinginkan oleh orang-orang yang ada di dalam persekutuan itu? Barangkali hal yang indah dan yang diinginkan dari kehidupan persekutuan itu ialah ketika sesama anggota dapat saling mengasihi, dapat saling memperhatikan satu dengan yang lain, bisa saling berbagi, bisa saling membantu satu kepada yang lain dengan apa yang ada pada diri masing-masing, dan bisa saling memberikan semangat, dorongan antara yang seorang dengan yang lainnya. Itulah yang diharapkan dan itulah suatu keindahan di dalam persekutuan. Apabila hal-hal itu dapat dilakukan oleh semua anggota yang ada di dalam persekutuan itu, maka saya yakin persekutuan itu, kelompok itu, komunitas itu pasti akan ada sukacita di dalamnya. Akan ada kebahagiaan di antara sesama anggota. Dan hal itu tentu akan berdampak terhadap kemajuan kelompok tersebut. Hari ini melalui firman Tuhan yang kita baca dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 42 sampai dengan 47. Bapak Ibu kita akan melihat dan belajar dari kehidupan jemaat, dari kehidupan gereja mula-mula setelah Yesus Kristus meninggalkan mereka untuk naik ke sorga. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Kristus Yesus, teks firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, ini menceritakan suatu keadaan, suatu situasi dari para murid yang setelah mendengar khotbah perkataan dari Rasul Petrus, yang dalam khotbahnya dia menyampaikan firman Tuhan. Disebutkan dalam teks kita, karena mendengar, menerima perkataannya itu, mereka menjadi pengikut Kristus. Mereka menjadi Kristen
Dan mereka memberi diri dibaptis oleh Petrus. Ada sukacita yang mereka rasakan di dalam kehidupan. Ada perubahan kehidupan. Dan mereka merasakan bahwa hidup mereka telah menjadi manusia baru di dalam Kristus Yesus. Disebutkan mereka begitu sangat menyukai dan bersemangat untuk mendengar firman Tuhan. Dan mereka bertekun belajar akan setiap firman Tuhan yang diajarkan oleh para rasul. Bapak Ibu, mereka yang sudah menjadi Kristen ini hidup di dalam persekutuan yang indah di antara sesama mereka pada saat itu. Disebutkan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Dalam arti mereka selalu berkumpul mengadakan perjamuan kudus. Kalau di Bible dalam bahasa Batak disebut mereka selalu marulaun nabadia. Dan bukan hanya itu saja, mereka bertekun di dalam berdoa. Kata bertekun di sini Bapak Ibu sekalian, dalam bahasa aslinya, bahasa Yunaninya disebut proskateroutes. Proskateroutes. Kata bertekun ini. Dalam arti yaitu suatu tindakan yang dilakukan secara terus-menerus, tidak henti-hentinya. Apa yang mereka lakukan tidak henti-hentinya, yaitu berdoa, bersekutu, saling memecahkan roti, makan bersama. Dalam persekutuan yang secara terus-menerus mereka lakukan, disebutkan bahwa mereka, orang-orang yang sudah menjadi percaya itu, selalu diberkati Tuhan melalui banyak mujizat, melalui banyak tanda yang dinyatakan oleh Allah dengan perantaraan para rasul. Sehingga mereka semua hidup di dalam kasih karunia yang tidak sedikit, tetapi disebut kasih karunia yang melimpah-limpah. Bapak Ibu, arti hidup dalam kasih yang berlimpah-limpah ini adalah mereka sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan di dalam damai sejahtera, di dalam sukacita, dan di dalam kebahagiaan yang tidak terhingga yang belum mereka rasakan sebelumnya. Disebutkan dalam teks firman Tuhan bahwa semua orang yang telah menjadi percaya, semua orang Kristen yang telah menjadi Kristen memberi diri dibaptis pada waktu itu, mereka tetap bersatu. Tetap. Tidak waktu tertentu, tetapi tetap bersatu. Satu di dalam doa, satu di dalam persekutuan, satu di dalam perasaan, satu di dalam memuji Tuhan, dan satu untuk saling mendoakan. Mereka, Bapak Ibu sekalian, menerapkan kehidupan gereja yang saling mengasihi. Mereka merasa saling memiliki, saling berbagi satu kepada yang lainnya. Sehingga tidak ada di antara mereka yang kekurangan, terutama di dalam hal makanan. Tidak ada. Disebutkan dengan sehati dan dengan bertekun, mereka selalu berkumpul bersama, makan bersama, dan semua itu dilakukan dengan gembira. Dan yang luar biasanya, dilakukan dengan tulus hati, bukan karena paksaan. Di dalam hal ini, Bapak Ibu sekalian, jemaat yang saya kasihi, mereka ini sungguh-sungguh
sudah mempraktikkan suatu kehidupan di dalam kasih yang nyata terhadap satu dengan yang lainnya. Mereka melakukan semua ini karena panggilan mereka sebagai pengikut Kristus yang harus hidup di dalam kasih yang nyata kepada semua orang. Dan semua itu dilakukan bukan untuk menunjukkan kehebatan diri sendiri, bukan untuk pencitraan, bukan untuk membanggakan diri sendiri, tetapi semua itu Alkitab katakan dilakukan untuk pujian bagi Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Kehidupan yang sungguh-sungguh di dalam kasih yang nyata dipraktikkan oleh jemaat mula-mula, bukan hanya di antara sesama mereka, tetapi lebih daripada itu, Bapak Ibu sekalian, mereka pergi keluar untuk menyatakan kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Sehingga dalam teks kita ini disebutkan, mereka disukai semua orang. Mereka disukai semua orang. Itu berarti bahwa mereka disukai bukan hanya di lingkungan orang Kristen, orang yang percaya, tetapi di luar orang-orang yang belum percaya, yang belum menjadi Kristen. Mereka disukai oleh semua orang. Karena apa? Karena tindakan nyata. Karena apa yang mereka kerjakan sungguh-sungguh nyata sebagai pengajaran Kristus yang hidup di dalam kasih yang nyata yang mereka tunjukkan. Dan hal ini Bapak Ibu sekalian berdampak besar. Disebutkan bahwa jumlah orang Kristen pada waktu itu terus bertambah dengan orang-orang yang diselamatkan, yaitu orang-orang yang mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Saya pikir Bapak Ibu sekalian, inilah kehidupan gereja yang sesungguhnya, yang dengan jelas mampu mempraktekkan kasih yang nyata daripada Allah yang mereka terima kepada sesama, kepada semua orang. Dan itu bukan hanya dilakukan dengan sekedar kata-kata, tetapi dengan tindakan yang nyata. Mereka mau berbagi. Disebutkan ada yang menjual miliknya untuk diberikan, dibagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Inilah gereja jemaat mula-mula pada waktu itu yang sudah mengenal Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, apa kesimpulan, apa aplikasi yang mau kita ambil dari teks firman Tuhan hari ini? Sebelum kita menarik makna ataupun aplikasi firman Tuhan yang telah dibicarakan di atas, perlu bagi kita terlebih dahulu memahami dengan benar apa arti sesungguhnya kata gereja. Kita sekarang hidup sebagai orang Kristen, hidup di dalam komunitas, hidup di dalam gereja. Bapak Ibu, kata gereja itu sesungguhnya berasal dari bahasa Portugis yang disebut igreja. Igreja. Bahasa aslinya sesungguhnya adalah dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Perjanjian Baru dipakai kata eklesia. Eklesia yang diartikan, eklesia itu diartikan kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan, dari kehidupan yang berdosa kepada terang Kristus yang ajaib. Dan gereja, eklesia diharapkan mau memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang daripada Tuhan kepada semua orang. Dalam arti ini dapat dikatakan bahwa sesungguhnya gereja atau orang Kristen itu ialah orang-orang yang telah diselamatkan,
Orang-orang yang telah mengenal kasih Allah di dalam kehidupannya. Orang-orang yang mengucap syukur bahwa hidupnya sudah diubahkan dari kehidupan yang lama. Kehidupan yang lama yaitu yang sering mementingkan diri sendiri, sering egois di dalam diri sendiri, tidak memperdulikan orang lain. Sekarang berubah oleh karena mereka telah menjadi pengikut Kristus. Mereka berubah mewujudkan kasih nyata itu kepada sesama manusia, kepada semua orang, sebagai ungkapan syukur dan terima kasih atas kasih karunia Tuhan yang sudah mereka terima secara berlimpah-limpah di dalam kehidupan mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Kristus Yesus, hal yang menjadi aplikasi yang perlu kita terapkan di dalam kehidupan kita melalui teks firman Tuhan hari ini, sesuai dengan tema kita tadi, yaitu indahnya persekutuan Kristen yang dapat saling berbagi. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan kepada kita, kepada semua jemaat, kepada kita pada hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi, seperti kehidupan jemaat mula-mula pada waktu itu, di mana disebutkan tadi mereka selalu bertekun dalam pengajaran firman Tuhan, bertekun dalam doa, tetap satu di dalam kasih Tuhan. Firman ini mengajak kita, firman ini menggugah kita. Marilah kita juga sebagai gereja, sebagai orang Kristen, sebagai jemaat, hendaknya kita mampu menghidupkan kembali kehidupan jemaat mula-mula di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Kita hidupkan kembali semangat jemaat mula-mula itu di dalam kehidupan kita. Dengan bertekun di dalam doa, tekun di dalam ibadah, tetap satu di dalam kasih Tuhan. Khususnya Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi kita yang sedang menghadapi masa sulit di tengah-tengah wabah virus corona saat ini. Penting bagi kita untuk saling memperhatikan, saling peduli satu dengan yang lainnya. Dan hendaknya kita harus tetap bertekun, tetap setia untuk mendengar firman Tuhan, dan tetap bertekun di dalam doa kepada Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga firman-Nya harus terus kita pelajari, kita renungkan, kita lakukan di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena firman Tuhanlah yang merupakan kekuatan dalam hidup kita. Dan dengan doa kepada Allah, maka kita akan mendapatkan senantiasa perlindungan yang daripada Tuhan, khususnya di dalam masa-masa yang sulit di dalam kehidupan kita. Di masa sulit seperti ini seharusnya kita harus lebih mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu sekalian, sehingga segala kesulitan yang kita hadapi dapat kita hadapi bersama dengan Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 disebutkan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya dan menaruh harapannya kepada Tuhan, dia akan diberkati di dalam damai sejahtera, di dalam pertolongan yang daripada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana orang-orang percaya mula-mula, disebutkan tadi bahwa mereka dengan tulus mau berbagi dengan orang lain, berbagi dengan sesama melalui apa yang mereka miliki. Dan semua yang mereka lakukan itu dilakukan sebagai tindakan nyata, tindakan kasih yang nyata, sebagai pengikut Kristus, sebagai ungkapan syukur bahwa Kristus sudah menyertai, menolong dan memberkati setiap orang percaya. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Kristus Yesus Kristus, di tengah masa yang sulit seperti saat ini,
Di tengah kondisi wabah virus corona ini, kita tahu bahwa telah terjadi krisis ekonomi. Ada keraguan, ada kecemasan. Dan banyak orang yang saat ini sulit untuk mendapat makan. Firman ini mengajak kita, inilah saatnya bagi kita untuk dapat menunjukkan kasih nyata. Kasih nyata kita kepada sesama kita yang ada di dalam persekutuan, yang ada di dalam gereja. Dan jika memungkinkan, kita menunjukkan kasih nyata kita kepada orang-orang di luar gereja. Bapak Ibu, mari kita melihat saudara-saudara kita, jemaat di lingkungan kita. Barangkali ada keluarga-keluarga yang terdampak keadaan sulit saat ini akibat COVID-19 ini. Pertanyaannya, apakah tidak tergerak hati kita untuk sedikit berbagi dengan sesama kita? Dengan jemaat kita yang mengalami kesulitan saat ini, apakah tidak tergerak hati kita? Hari ini, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, melalui firman Tuhan hari ini, saya pikir teks ini bukanlah kebetulan, tapi teks ini disampaikan oleh Tuhan kepada kita. Dan Tuhan ingin berbicara kepada kita, kepada gereja, kepada jemaat, khususnya bagi kita yang sudah diberikan Tuhan lebih banyak berkat di dalam pekerjaan kita. Lebih banyak berkat yang sudah diberikan Tuhan kepada kita melalui harta milik kita. Saya mengajak kita, Bapak Ibu sekalian, mari menyisihkan sedikit untuk kita bisa berbagi kepada jemaat kita yang lain, kepada orang-orang yang lain. Bapak Ibu sekalian, ataupun kalau di dalam keluarga kita mungkin hanya cukup makan. Kita mungkin mengatakan, bagaimana Pak Pendeta, aku ingin berbagi, sama aku aja kurang. Bapak Ibu, saya katakan kepada kita hari ini, kalau kita mempunyai iman, kalau kita beriman, dan ada keinginan untuk berbagi di tengah-tengah kekurangan kita, seperti jemaat mula-mula, disebutkan mereka mau berbagi, tetapi mereka bersuka cita. Dan di dalam firman Tuhan dalam Alkitab, ada sebuah kisah yang begitu menguatkan kita, yaitu tentang janda yang ada di Sarpat. Di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai dengan 16. Di sana diceritakan dan disaksikan oleh Alkitab bahwa ibu janda Sarpat di dalam kekurangannya, dia mau berbagi dengan orang lain, yang pada waktu itu Elia yang datang ke rumahnya. Dia mau berbagi, padahal disebutkan mereka hanya punya tepung dan minyak, dan itu ingin diolah untuk hari ini, dan besoknya mereka akan mati. Tetapi Elia katakan, lakukanlah apa yang ku sampaikan kepadamu. Dan ibu janda Sarpat melakukan seperti yang dikatakan oleh Elia. Dan apa yang terjadi? Ibu janda Sarpat tersebut tidak mengalami kekurangan, tetapi justru diberkati secara melimpah-limpah. Minyak yang ada terus diberikan Tuhan, terus menerus, sehingga berlimpah-limpah. Bapak Ibu, saya berharap gereja kita sebagai orang Kristen dapat berbagi jemaat kita yang sulit mendapat makan dalam kondisi saat ini. Seberapapun yang ingin kita bagi, terutama bagi yang mampu, bagi yang lebih diberkati Tuhan di dalam kehidupan keluarga kita. Mari tergeraklah hati kita untuk menerapkan firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Mari
kita mau berbagi, sisihkan sedikit untuk memberikan kepada yang lain. Dan Bapak Ibu, semua ini tergantung kita. Jika kita mau dan ingin melakukan firman Tuhan, inilah saatnya kita boleh mewujud nyatakan kasih Allah yang besar itu. Kita wujudkan, kita berikan, berbagi kepada orang lain. Sehingga kehidupan jemaat yang mula-mula itu sudah kita munculkan pada hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih Bapa Allah yang baik di dalam Yesus Kristus atas firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada hari ini, yang mengingatkan kami supaya kami terus bertekun di dalam doa dan bertekun Tuhan di dalam belajar akan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan juga melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau juga mengingatkan dan mengajar kami hari ini supaya kami mau saling memperhatikan. Kami mau berbagi Tuhan dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami mau berbagi kepada saudara-saudara kami, kepada jemaat yang membutuhkan, khususnya di dalam kondisi wabah virus corona saat ini yang membuat orang, keluarga-keluarga banyak yang sulit untuk mendapat makan. Hari ini kami diingatkan dan kami ditantang supaya kami mau berbagi juga kepada sesama kami. Tolonglah kami Tuhan, biarlah Tuhan menggerakkan iman kami, menggerakkan iman dari semua jemaat Tuhan yang mampu dan mau berbagi kepada sesama, kepada kami di dalam kasih yang daripada Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin.